Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azkia Nur Aini dengan NIM 2103584 dari Prodi Manajemen 3B. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis marketing mix atau 4P dari perusahaan IKEA untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah manajemen pemasaran. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan bahas sedikit terlebih dahulu tentang IKEA itu sendiri dan apa itu marketing mix. IKEA merupakan perusahaan retail furnitur rumah Swedia yang didirikan oleh Ingvar Kamprad pada tahun 1943 dan telah aktif di pasar luar negeri sejak 1973 ketika perusahaan tersebut memasuki Swiss. Saat ini IKEA memiliki toko di 50 negara dan berkembang di banyak pasar, tidak terkecuali di Asia. IKEA menyediakan furnitur rumah fungsional yang berbiaya rendah dan mudah dirakit. Selain produknya yang terjangkau, merek ini juga dikenal dengan kualitas dan desain produknya yang bagus. Dan demikian, konsep IKEA didasarkan pada penawaran berbagai produk atau furnitur rumah yang dirancang dengan baik dan fungsional dengan harga yang rendah sehingga sebanyak mungkin orang akan mampu membelinya. Maka IKEA telah menghadirkan kualitas dan harga yang cocok untuk pelanggannya. Nah, selanjutnya untuk marketing mix atau 4P. Istilah marketing mix pertama kali digunakan oleh Neil Borden dari Harvard Business School untuk menjelaskan serangkaian aktivitas yang digunakan perusahaan untuk menjalankan strategi pemasarannya. Menurut Neil Borden, perusahaan memadukan berbagai elemen bauran pemasaran menjadi strategi pemasaran yang membantu perusahaan untuk bersaing dan mengembangkan positioning yang berbeda di pasar. Strategi pemasaran marketing mix atau 4P ini terdiri dari product, price, place, dan promotion yang membantu menganalisis serta memposisikan perusahaan secara kompetitif di pasar dan mencapai tujuan serta sasaran bisnis dari perusahaan tersebut. Baik, itu dia penjelasan singkat tentang IKEA dan marketing mix itu sendiri. Dan seperti yang sudah dijelaskan tadi, marketing 4P ini terdiri dari product, price, place, and promotion. Nah, pertama kita akan membahas tentang produk terlebih dahulu. Banyak furnitur IKEA dirancang menjadi do-it-yourself atau dirancang sendiri di rumah. Hal ini menjadikan produk IKEA memiliki biaya yang lebih rendah dan hemat ruang pengemasan. Terlebih lagi di negara Asia yang lebih sering menggunakan mode transportasi umum, strategi ini menjadi penting karena konsumen bisa lebih praktis membawa produk dari outlet ke rumah mereka. IKEA mengidentifikasikan produknya dengan satu nama dan sebagian besar namanya itu berasal dari Swedia. Lalu dapat dikatakan juga bahwa IKEA merupakan penyedia layanan karena mereka memiliki restoran dan tempat bermain. IKEA juga memiliki daftar strategi produk, misalnya membuat produk multiguna, mudah dipakai atau diperbaiki sesuai dengan harga dan daya tahannya. Lalu di sini ada jenis-jenis dari produk. Ada desain, quality, functionality, dan branding. Pertama kita akan bahas desain. Untuk desain, produk IKEA dibuat dengan strategi yang memastikan untuk fokus pada desain dan tampilan produk serta kemampuannya untuk dapat memenuhi harapan dan gaya hidup konsumen. Desainer IKEA mendesain setiap produk IKEA dimulai dengan kebutuhan fungsional dan harga. Mereka menggunakan desain untuk mengamankan harga serendah mungkin. Kemudian, mereka menggunakan pengetahuan mereka tentang proses manufaktur inovatif dan berbiaya rendah untuk menciptakan produk fungsional yang dikombinasikan ke dalam gaya. Sebagian besar produk IKEA juga dirancang untuk diangkut dalam kemasan datar dan dikumpulkan di warehouse. Hal ini menurunkan harga dan meminimalkan transportasi dan biaya penyimpanan. Selanjutnya untuk quality. Kualitas produk IKEA dibentuk sebagian besar mengacu pada seberapa baik perusahaan mampu memenuhi kebutuhan dan permintaan pelanggan melalui penawaran produk dan layanannya. Selain itu, kualitas produk lebih lanjut mencakup pada kepatuhan perusahaan beserta produknya dan layanannya terhadap standar dan tolak ukur industri serta kemampuan yang sama untuk melayani makna dan tujuannya tersebut secara komprehensif. Lalu untuk functionality, produk IKEA dibuat dengan memastikan bahwa produk yang diproduksi memenuhi tujuan atau fungsi dari produk itu sendiri dan memenuhi ekspektasi konsumen. Produk-produk IKEA dibentuk dengan berfokus pada desain produk dan seberapa baik kemampuannya dalam memenuhi permintaan konsumen atau mengisi celah pasar.
Lalu untuk branding, strategi branding IKEA dibentuk dengan berinvestasi dalam mengembangkan merek dari penawaran produk dan layanannya, yang berarti terlibat dalam aktivitas membangun merek untuk penawaran produknya, seperti mengaitkan desain dan adanya komunikasi khusus dengan produknya untuk memastikan diferensiasi dan komunikasi yang lebih mudah antara produk dengan target konsumen. Dengan begitu, konsumen mampu berhubungan baik dengan penawaran produk sekaligus dapat menciptakan loyalitas yang lebih tinggi dan pembelian berulang, serta menciptakan juga persepsi yang positif. Lalu di sini juga masih ada jenis-jenis dari produk, yaitu ada packaging, service, availability, dan warranty. Untuk packaging, strategi IKEA dibentuk dengan berfokus secara menyeluruh pada packaging dan memastikan produk tersebut mencakup proses perancangan, evaluasi, dan pengembangan wadah untuk produk, beserta layanan produk yang diproduksi dan pemasarannya. Bahkan IKEA juga mengembangkan produk dengan kemasan datar yang dinilai lebih efektif karena dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan yang membawa produk dari outlet ke rumah dan memberikan harga yang lebih rendah karena perakitan produk dilakukan sendiri oleh pelanggan di rumah. Lalu untuk service, IKEA melayani permintaan dan permintaan konsumen setelah melakukan penjualan, yang juga mencakup proses pengembalian serta penukaran produk. Karena servis atau layanan penjualan ini kritis dalam menentukan kepuasan pelanggan dengan penawaran produknya. Untuk availability, IKEA memastikan bahwa penawaran produk dan servisnya atau layanannya tersedia bagi target pasarnya atau konsumennya di berbagai retail, dengan memastikan ketersediaan dan kemudahan konsumennya sehingga konsumen dapat membelinya dari berbagai lokasi. IKEA juga menciptakan keunggulan dibandingkan pesaing lainnya. Terakhir untuk warranty, garansi yang diperpanjang bagi produk IKEA mencakup jaminan perusahaan kepada pelanggannya mengenai fungsi dan kualitas produk yang dibeli beserta layanannya. Selain itu, garansi juga mencakup kompensasi apapun yang telah dijanjikan perusahaan untuk diberikan kepada pelanggan jika produk dan layanan tidak memenuhi manfaat dan fungsi yang dipasarkan. Baik, tadi kita sudah membahas tentang produk, dan selanjutnya kita akan membahas tentang price. IKEA terkenal dengan produk berkualitas tinggi dan harga yang rendah. Strategi pengurangan biaya yang dilakukan IKEA diantaranya, IKEA mengadopsi sistem ekonomi berskala besar untuk membuat kontrak dengan produsen dalam jangka panjang sehingga bisa menetapkan harga yang lebih murah. Strategi minimal packaging IKEA juga dibuat dari dus coklat sederhana, karena selain biayanya yang rendah, dus juga mudah didaur ulang. Strategi aspirasi jangka pendek IKEA meliputi aspek biaya seperti yang ke-1 yaitu penetrasi harga yang berarti menetapkan harga wajar dalam industri, yang kedua perang harga yang berarti pengurangan harga secara terus-menerus hingga mengurangi pesaing di industri. Yang terakhir yaitu harga promosi yang berarti IKEA menjual harga produk sesuai dengan budget harapan konsumen sehingga dapat meningkatkan kepuasan mereka. Lalu di sini juga ada jenis-jenis dari price, yaitu ada diskon dan payment method. Pertama kita akan bahas tentang diskon terlebih dahulu. Nah, di sini strategi penetapan harga produk IKEA adalah dengan menawarkan diskon pada penawaran produk beserta layanannya. Harga diskon biasa diberikan untuk membangkitkan minat konsumen atau bahkan menurunkan inventaris dan stok yang berlebihan serta untuk mendongkrak penjualan. Lalu untuk payment method, faktor signifikan dari elemen penetapan harga bulan pemasaran IKEA mencakup metode pembayaran yang ditawarkan perusahaan, karena sebagian besar mengoperasikan distribusi ke retail melalui agen pengecer, sehingga metode pembayaran juga dipastikan berbeda. Ini termasuk pembayaran digital, pembayaran tunai, serta tunjangan kredit. Selanjutnya kita akan membahas tentang place. Untuk place, perkembangan teknologi membuat sebagian besar konsumen lebih suka memesan furnitur secara online. Belanja secara online juga membutuhkan solusi distribusi efisiensi dan fleksibilitas terhadap harapan konsumen. IKEA mengelola rantai nilai atau value chain mulai dari bahan mentah hingga sampai ke konsumen melalui strategi yang ke-1 menjaga biaya rendah dan melayani konsumen sebaik mungkin. Yang kedua, produk harus mengutamakan kualitas terbaik, daya tahan tinggi dan fungsional. Yang ketiga, keuntungan harus digunakan untuk membangun dan memperluas jaringan perusahaan. Yang keempat, solusi sederhana untuk masalah produk operasi. Yang kelima, pemahaman mendalam tentang biaya perusahaan dan hasil terbaik yang dicapai melalui investasi yang cermat. Lalu untuk jenis-jenis dari place yaitu location, inventory, dan transportation. Untuk location, sebagian besar toko IKEA berlokasi di luar pusat kota. Hal ini terutama karena mempertimbangkan harga tanah dan akses lalu lintas. Sebelumnya, beberapa format toko yang lebih kecil juga telah diuji di masa lalu, tetapi mengalami kegagalan.
Sedangkan untuk inventory, IKEA mengelola inventorinya secara efektif dan memenuhi permintaan pengecer tepat waktu untuk memastikan bahwa ia mengelola hubungan dengan pelanggan secara efisien dan tidak kehilangan pelanggan. IKEA juga telah memperkenalkan otomatisasi dalam manajemen inventarisnya yang memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan serta mengurangi tingkat kesalahan dalam inventarisasi. Lalu untuk transportation, IKEA memilih sarana transportasi yang efektif untuk penanganan inventaris, pengiriman pesanan ke pelanggan, serta pengecer. IKEA menggunakan transportasi pihak ketiga serta mengelola jaringan transportasi internalnya sendiri untuk memastikan pengiriman pesanan tepat waktu. Dan yang terakhir yaitu ada promotion. Promo produk IKEA adalah tentang harga yang terjangkau. Namun saluran promosi tradisional dan digital IKEA itu berbeda seperti katalog fisik dan online, televisi, surat kabar, berbagai portal media sosial, sponsor, dan bahkan ulasan kritis jurnalis. IKEA juga menerapkan dua strategi utama dalam memasarkan produknya, yaitu strategi sponsorship untuk acara publik dan strategi promosi penjualan. Lalu di sini ada jenis direct promotion, yaitu ada direct marketing dan form of promotion. Untuk direct marketing, untuk penawaran produk yang lebih spesifik, IKEA menggunakan pemasaran langsung dengan menggunakan pesan yang dipersonalisasi atau langsung mengirimkan email kepada calon pelanggannya untuk merinci penawaran dan fitur produknya atau menjaring klien dan pelanggan baru untuk berbisnis. Selain email langsung, IKEA juga memanfaatkan telemarketing dan surat langsung untuk menargetkan konsumen melalui pemasaran langsung. Target audiensi juga diprofilkan dan dipilih dengan cermat. Lalu terakhir untuk form of promotion, di sini ada dua strategi utama yang digunakan oleh IKEA, yaitu strategi sponsorship untuk acara publik dan strategi promosi penjualan. Untuk strategi sponsorship untuk acara publik, yang ke-1 yaitu dilakukan dengan menyediakan furnitur, misalnya dalam acara pernikahan dan peragaan busana. Yang kedua, melakukan survei konsumen untuk mendapatkan umpan balik. Yang ketiga, mendapatkan inovasi kinerja dan ide-ide baru dari umpan balik konsumen. Yang keempat, melakukan tur perusahaan IKEA agar konsumen lebih mengenal produk yang dijual. Sedangkan untuk strategi promosi penjualan, yang ke-1 yaitu memberikan gift atau untuk konsumen yang sering membeli produk IKEA. Yang kedua, mengadakan buy one get one free atau dengan melakukan diskon besar. Yang ketiga, menjadi sponsor untuk acara variety show. Keempat, mengadakan membership dan mengumpulkan poin berhadiah. Yang kelima, adanya undian bulanan. Yang keenam, mendistribusikan katalog produk ke rumah konsumen. Yang ketujuh, adanya strategi pemasaran langsung melalui situs web IKEA untuk memudahkan konsumen dalam membeli produk secara online dan meningkatkan citra perusahaan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang analisis marketing mix dari perusahaan IKEA. Semoga ilmunya bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.